Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk waktu singkat. Anda pasti sudah kenal, tapi sebaiknya saya bilang sebelah saya ini Pak Sofyan Jalil, mantan Menteri Kominfo dan tim perunding Indonesia, termasuk tim perunding di Helsinki. Hari ini dan orang Aceh. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang soal ribut atau pembicaraan hangat, malah sudah ada demo soal pulau, 4 pulau yang dipersertakan, dibicarakan hangat antara Aceh dan Sumatera Utara. Karena banyak yang bertanya, membicarakan tentang pembicaraan atau MOU di Helsinki. Dan itu saya bawa MOU. Ada di pasal 114, mungkin bab 1 ayat 1/4 yang berbunyi perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli tahun 1956. Jadi pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ. Apa itu tahun 56? Di tahun 56 ada undang-undang tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno, yang intinya adalah memisah dulu Aceh itu bagian dari Sumatera Utara. Hanya presiden. Kemudian presiden, karena kemudian ada pemberontakan di sana, DTI, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Jadi pemberdirian itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada. Itu intinya. Jadi dasarnya orang nanya, apa dasar undang-undang dasarnya? Undang-undang nomor 24 tahun 1956 itu yang meresmikan provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten 14 atau 14. Itu jadi formal. Nah, dalam sejarahnya Aceh, ya kita mulai ke sana. Pulau 4 itu pulau
kalau manggil besar, manggil kecil. Itu secara historis sudah dibahas di Kompas waktu misalnya secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap sesuatu walaupun dekatnya kayak gitu. Jadi tadi hari juga saya diskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito. Wah tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pula itu bayar pajaknya itu di sini. Ada nanti orang namanya akan bawakan bukti pajak dia. Nah, jadi baik dari sisi maksud baik Pak itu kita juga hargai karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat yang memberikan dekat, tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh dan itu juga itu karena undang-undang walaupun di undang-undang tetap tidak tunggu pulau. Oleh apa? Bagaimana perundingan ini Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan dua-dua membuat kesepakatan pembicaranya. Apa kepentingan ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakang pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh maka terpecah aja timbul lagi masalah baru. Jadi pemerintah nah barangkali ingin menjelaskan Pak bagaimana pembicaraan. Ya pembicaraannya tentu backgroundnya adalah karena kita tahu dulu Aceh pernah pemberontakan itu gara-gara Aceh masih pemberontakan. Kemudian dikeluarkan dengan undang-undang tadi 24 dan 26 dikeluarkan tadi Aceh menjadi provinsi Aceh dengan kabupaten-kabupaten yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Orang GAM khawatirnya nanti ini bisa menjadi yang lama. Maka sudah bicarakan batasnya apa? Ada undang-undang itu. Maka disebut batas tanggal 1 Juli tahun 56 itu adalah tanggal dikeluarkannya undang-undang tadi. Dan dua pihak sepakat. Tujuan kita kan waktu itu amanat pemerintah pada delegasi untuk mencari penyelesaian yang prima. Jadi itulah kenapa keluar pasal 114 itu yang mengatakan perbatasan adalah sesuai dengan ketentuan tahun 19 di mana ketentuannya undang-undang. Kita harap ada penyelesaian yang baik, saling baik, karena ini masalah yang peka. Ya. Saya kira itu. Ada yang tanya.